Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasulah pada amma ba'd. Sabahul khair. Kaifa halukum? Alhamdulillah. Insyaallah hari ini kita akan mempelajari pelajaran akidah dengan judul beriman kepada kitab-kitab Allah. Iman kepada kitab-kitab Allah. Sebelum kita mulai penjelasan, Ustazah harap antum sekalian telah membuka kitab akidahnya. Ya. Selagi Ustazah menjelaskan, kalian mencatat apa yang perlu dicatat. Semoga paham ya. Insyaallah kita mulai. Iman kepada kitab-kitab Allah. Iman kepada kitab-kitab Allah. Di sini ada 2 poin. Yang pertama, makna iman kepada kitab-kitab Allah atau arti iman kepada kitab-kitab Allah. Poin yang kedua adalah tata cara beriman kepada kitab-kitab Allah. Jadi pertama kita harus mengetahui arti iman kepada Allah. Yang kedua, tata cara bagaimana kita beriman kepada kitab-kitab Allah. Yang pertama kita akan masuk ke poin pertama. Makna iman kepada kitab-kitab Allah. Beriman kepada kitab-kitab Allah adalah meyakini dengan sungguh-sungguh bahwa Allah memiliki kitab-kitab yang diturunkan kepada para rasulnya untuk disampaikan kepada hamba-hambanya. Jadi, iman itu adalah keyakinan seorang hamba dengan sungguh-sungguh bahwa Allah itu memiliki kitab-kitab, bahwa Allah memiliki kitab-kitab yang diturunkannya melalui para rasul, para rasul Allah. Untuk apa kitab-kitab itu? Untuk disampaikan kepada hamba-hamba Allah. Ya, paham tuh? Jadi, di sini iman kepada kitab-kitab Allah adalah meyakini seorang hamba meyakini dengan sungguh-sungguh bahwa Allah itu memiliki kitab-kitab yang kitab-kitab tersebut diturunkan kepada para rasul untuk disampaikan kepada hamba-hamba Allah. Jadi itu makna iman kepada kitab-kitab Allah. Setelah itu, kitab-kitab tersebut merupakan kalamullah. Apa itu kalamullah? Yaitu firman Allah. Dengan kalamnya, itulah Allah berbicara. Akan tetapi Allah berbicara tidak seperti bicara makhluk. Jadi Allah berbicara, tetapi tidak seperti kita berbicara. Jadi beda makhluknya dan Allah itu berbeda cara berbicaranya. Melainkan sesuai dengan keagungan dan kebesarannya. Di dalam setiap kitab terdapat kebenaran. Ya, tentu. Di dalam setiap kitab itu pasti terdapat kebenaran, cahaya dan petunjuk bagi manusia yang akan mengantarkan mereka kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Iman kepada kitab-kitab yang Allah turunkan kepada Rasulnya merupakan rukun iman yang keberapa? Yang ketiga. Sehingga tidak sah keimanan seseorang tanpa mengimani kitab-kitab Allah tersebut. Jadi iman kepada kitab-kitab Allah, kitab-kitab yang Allah turunkan kepada Rasulnya itu merupakan rukun iman yang ketiga. Ya, rukun iman yang ketiga. Sehingga tidak sah apabila seorang itu tidak meyakini, tidak mengimani kitab-kitab Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulih
wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya Muhammad dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasul-Nya serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Ayat tersebut di surat An-Nisa ayat 136. Pada ayat di atas, Allah memerintahkan semua hambanya yang beriman agar memegang keimanan mereka secara sungguh-sungguh, tidak setengah-setengah, yaitu dengan beriman kepada Allah. Dengan beriman kepada Allah, pada Rasulnya, dan kitab-kitab yang diturunkan kepada Rasulnya, Allah juga menjelaskan bahwa siapa saja yang ingkar terhadap kitab-kitab tersebut, maka dia pasti akan tersesat dikarenakan telah menyimpang dari pilar-pilar keimanan. Jadi, kita juga harus meyakini bahwa sebelum Al-Quran itu ada kitab-kitab yang Allah turunkan kepada Rasulnya. Dan Al-Quran itu adalah kitab yang paling sempurna untuk melengkapi kekurangan-kekurangan kitab yang diturunkan Allah sebelum Al-Quran. Jadi Al-Quran itu sudah sempurna. Kita harus tetapi kita harus meyakini bahwa sebelum Al-Quran itu ada kitab-kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya. Di sini Allah memerintahkan untuk semua hambanya itu agar kita memegang keimanan secara bersungguh-sungguh dan tidak setengah-setengah. Seperti yang bagaimana rukun iman berbunyi. Yang pertama, iman kepada Allah. Yang kedua, para Rasul, kitab-kitabnya, dan sampai ke-6. Perintah agar kita beriman kepada kitab-kitab yang telah diturunkan kepada para Rasul disebutkan juga di dalam ayat lain seperti Auzubillahiminasyaitonirrajim. Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa wa Yaqub wal asbaq wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiyan nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadim minhum wa nahnu lahu muslimun. Katakanlah Muhammad, kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami dan apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, dan anak cucunya, dan kepada apa yang diberikan kepada Musa dan Isa, serta apa yang diberikan kepada nabi-nabi dari Rob mereka. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka, dan kami berserah diri kepadanya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 103. Melalui ayat ini, kita diperintahkan untuk beriman kepada Al-Quran yang telah diturunkan kepada Rasulullah SAW. Juga beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada para Rasul sebelum beliau, baik kitab itu disebutkan di dalam Al-Quran maupun tidak, tanpa membeda-bedakan antara Rasul yang satu dan yang lainnya. Jadi, di dalam ayat yang Ustazah bacakan tadi, Allah memerintahkan kita untuk beriman kepada Al-Quran
yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Al-Quran yang diturunkan Allah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan juga kita harus beriman kepada kitab-kitab sebelum Al-Quran yang mana mungkin yang mana kitab-kitab itu tidak disebutkan dalam Al-Quran atau disebutkan. Paham tuh? Semoga paham ya. Dengan demikian, kita wajib beriman kepada kitab-kitab Allah dan meyakini bahwa semuanya berasal darinya. Dari siapa? Berasal dari Allah. Kitab-kitab tersebut diturunkan kepada para rasul dengan membawa cahaya, petunjuk, dan kebenaran. Siapa saja yang mengingkari salah satu darinya berarti telah keluar dari Islam atau kafir. Jadi dalam kitab itu adalah sebuah kebenaran dan petunjuk bagi manusia. Ya, jadi pada zaman yang diturunkan kitab tersebut itu membawa petunjuk bagi manusia, kebenaran dan cahaya agar mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Nah, jadi makna iman kepada kitab-kitab Allah apa? Seseorang itu harus meyakini dengan sungguh-sungguh bahwa Allah itu mempunyai kitab yang diturunkan kepada Rasulnya. Untuk apa? Untuk para Rasul itu menyampaikan kepada hamba-hamba Allah. Jadi iman itu harus meyakini bahwa Allah itu mempunyai kitab-kitab meskipun tidak dituliskan dalam Al-Quran. Dan kita harus mengimani bahwa sebelum Al-Quran diturunkan ada kitab-kitab lain yang Allah turunkan. Jadi tidak boleh mengingkari. Barang siapa yang mengingkari bahwa kitab-kitab itu ada, maka dia telah keluar dari Islam atau disebut dengan kafir. Karena apa? Iman kepada kitab-kitab Allah itu adalah termasuk dalam rukun iman yang ketiga. Poin yang kedua, tata cara beriman kepada kitab-kitab Allah. Jadi kita di sini akan membahas tentang tata cara bagaimana sih beriman kepada kitab-kitab Allah. Nah, jadi mari kita baca. Iman kepada kitab-kitab Allah baru dikatakan sempurna jika keimanan itu meliputi beberapa hal berikut. Jadi iman kepada kitab-kitab Allah bukan hanya saja kita yakini aja, tetapi ada beberapa hal yang harus kita amalkan agar iman kepada kitab-kitab Allah itu dikatakan sempurna. Apa saja? Yang pertama, meyakini bahwa kitab-kitab itu berasal dari Allah. Yang pertama itu harus keyakinan bahwa kitab-kitab itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Kita harus meyakini bahwa setiap kitab tersebut berasal dari Allah dan merupakan kalamullah, firman-Nya. Bukan merupakan ucapan manusia. Artinya, kita harus meyakini bahwa Allah sudah baca sekali lagi, kita harus meyakini bahwa setiap kitab tersebut berasal dari Allah Subhanahu wa taala dan merupakan kalamullah atau firman-Nya. Bukan merupakan ucapan manusia. Artinya, kita harus meyakini bahwa Allah mempunyai sifat berbicara yang berbeda dengan manusia. Cara bicaranya Allah itu dengan keagungan dan kebesaran dan kehendaknya, bukan seperti manusia berbicara. Allah berfirman, Auzubillahiminasyaitonirrajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzalat taurata wal injil min qablu hudal linnasi wa anzalal furqan innal ladzina kafaru bi ayatillahi lahum adzabun syadid wallahu azizun dzuntiqam.
Allah, tidak tidak ada ilah selain Dia yang maha hidup, yang terus-menerus mengurus makhluknya. Dia menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad yang mengandung kebenaran, membenarkan kitab-kitab sebelumnya, dan menurunkan Taurat dan Injil sebelumnya sebagai petunjuk bagi manusia. Dan Dia menurunkan Al-Furqan. Sungguh, orang-orang yang ingkar terhadap ayat-ayat Allah akan memperoleh azab yang berat. Allah Maha Perkasa lagi mempunyai hukuman. Al-Quran Surah Ali Imran ayat 2-4. Dalam ayat lain, Allah menjelaskan bahwa Dialah yang menurunkan Taurat sebagai petunjuk dan cahaya kehidupan sebagaimana firman-Nya. Inna anzalna Taurata fiha hudal hudaw wa nur. Sungguh, kami yang menurunkan kitab Taurat, di dalamnya ada petunjuk dan cahaya. Quran Surah Al-Maidah ayat 44. Jadi hal yang pertama adalah meyakini bahwa kitab-kitab Allah itu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, meyakini bahwa kitab-kitab itu mengajak beribadah kepada Allah. Jadi, keyakinan bahwa kitab-kitab itu mengajak seorang hamba itu untuk beriman kepada Allah, lebih taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita wajib beriman kepada seluruh kitab tersebut, mengajak manusia untuk beribadah kepada Allah semata dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun atau syirik ya. Kitab-kitab itu menyeru kepada petunjuk dan kebaikan di dunia dan akhirat. Allah berfirman, "Maka nali basyarin ayyutiyahumllahul kitaba wal hukma wan nubuwah summa yaqula linnasi kunu ibadan li min dunillah walakin kunu rabbanina bima kuntum tu'allimunal kitaba wa bima kuntum tadrusun." Tidak mungkin bagi seseorang Rasul yang telah diberi kitab oleh Allah serta hikmah. Tidak mungkin bagi seorang Rasul yang telah diberikan kitab oleh Allah serta hikmah dan kenabian, kemudian dia berkata kepada manusia, "Jadilah kamu penyembahku, bukan penyembah Allah," tetapi dia berkata, "Jadilah kamu pengabdi Allah, dan karena kamu mengajari kitab dan kamu juga mempelajarinya." Quran Surah Ali Imran ayat 79. Dalam ayat ini dijelaskan bahwa seorang Rasul yang telah Allah turunkan kitab kepadanya dan dianugerahi ilmu serta nubuwah, tidaklah mungkin akan mengajak umatnya untuk beriman kepada selainnya, karena kitab yang dibawanya pasti memerintahkan manusia agar mentauhidkan Allah dalam semua hal. Jadi di dalam kitab yang Allah turunkan, kitab-kitab yang Allah turunkan kepada Rasulnya itu di dalamnya adalah seruan untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Jadi tidak ada perintah untuk menyembah patung, matahari ataupun api ya. Jadi semata-mata kitab yang Allah turunkan kepada para rasul untuk menyembah Allah Jalla wa'ala. 3. Meyakini bahwa kitab-kitab itu tidak saling bertentangan. Jadi kita harus meyakini bahwa kitab-kitab yang sebelum Al-Quran atau sebelum Al-Quran itu tidak bertentangan, melainkan saling melengkapi. Kitab-kitab yang Allah turunkan saling membenarkan antara satu dan lainnya. Tidak
tidak ada pertentangan antara satu sama lain. Allah berfirman, dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Quran Surah Al-Maidah ayat 48. Kitab Injil juga demikian, ia membenarkan kitab sebelumnya. Dan kami menurunkan Injil kepadanya Isa. Di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya dan membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu Taurat. Dan sebagai petunjuk serta pengajar untuk orang-orang bertakwa. Quran Surah Al-Maidah ayat 46. Jadi kitab-kitab semua Al-Quran itu jadi seperti ini. Al-Quran adalah pelengkap dari kitab-kitab sebelumnya. Jadi makin dari zaman ke zaman jadi seperti ini. Kitab pertama, Allah menurunkan kitab pertama, setelah itu kitab kedua adalah pelengkapnya. Allah menurunkan kitab ketiga adalah pelengkap dari kitab kedua. Dan sampai Al-Quran, Quran adalah kitab yang paling sempurna yang Allah turunkan di akhir kepada Rasulullah SAW. Poin keempat, beriman kepada semua kitab yang disebutkan di dalam Al-Quran. Kitab-kitab tersebut adalah Taurat. Yang pertama, Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa. Firman Allah, sungguh kami menurunkan Taurat, di dalamnya ada petunjuk dan cahaya. Yang pertama yang disebutkan dalam Al-Quran adalah kitab yang bernama Taurat. Yang kedua, Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa. Ya, kepada Nabi Isa. Yang pertama tadi Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Yang kedua, Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa. Dan kami teruskan jejak mereka dengan mengutuskan Isa putra Maryam, membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya yaitu Taurat, dan kami menurunkan Injil kepadanya. Di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya, dan membenarkan kitab sebelumnya yaitu Taurat, dan sebagai petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa. Yang ketiga, Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Dan kami telah memberikan kitab Zabur kepada Daud. Yang keempat, Suhuf Ibrahim dan Musa. Sungguhnya ini terdapat dalam kitab-kitab yang dahulu, yaitu kitab-kitab Ibrahim dan Musa. Yang kelima, Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Firman Allah, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran kepadamu Muhammad secara beransur-ansur. Jadi Al-Quran itu Allah turunkan itu secara bertahap, tidak langsung satu Al-Quran seperti itu. Jadi Allah menurunkannya secara bertahap. Poin kelima, meyakini bahwa syariat dalam kitab-kitab para nabi sebelum Nabi Muhammad telah terhapus dengan diturunkannya Al-Quran. Jadi kitab-kitab yang terdahulu itu tidak dipakaikan lagi sekarang, karena Al-Quran sudah kitab yang paling sempurna. Jadi syariat-syariat kitab-kitab para nabi sebelumnya dihapus. Jadi tidak berlaku lagi Injil, Taurat, meskipun di zamannya itu dipakai ya. Meskipun di zamannya itu dipakai, tetapi ketika Al-Quran turun, maka semua umat Islam itu harus tertuju pada Al-Quran, mengikuti syariat-syariat di dalam Al-Quran. Maka syariat-syariat di dalam kitab-kitab sebelum Al-Quran tidak digunakan lagi. Setelah Muhammad SAW diutus sebagai Rasul, maka tidak dibolehkan bagi siapapun, baik manusia ataupun jin, beribadah kepada Allah berdasarkan kitab terdahulu. Jadi di sini disebutkan
setelah Muhammad SAW diutus sebagai Rasul dan Allah memberikan Al-Quran kepada Muhammad SAW, tidak boleh seorang pun ataupun jin yang beriman kepada Allah itu dengan berdasarkan kitab-kitab terdahulu. Dan dalilnya, wahai ahli kitab, sungguh Rasul kami telah datang kepadamu, menjelaskan kepadamu banyak dari isi kitab yang kami sembunyikan dan banyak pula yang dibiarkannya. Sungguh telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang menjelaskan. Dengan kitab itulah Allah memberi petunjuk kepada orang yang mengikuti keridhaannya ke jalan keselamatan. Dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang itu dari gelap gulita kepada cahaya dengan izinnya dan menunjukkan kepada jalan yang lurus. Quran Surah Al-Maidah ayat 15-16. Rasulullah SAW bersabda, aku datang kepada kalian dengan membawanya Al-Quran yang putih bersih. Seandainya Musa masih hidup, maka dia tidak mempunyai pilihan lain selain mengikutiku. Jadi di sini ada berapa poinnya? Ada 5 poin. Jika 5 poin kita amalkan, maka sempurnalah iman kita kepada kitab-kitab Allah. Ya. Jadi 5 poin ini saya harap kalian amalkan. Ya, sebelum kalian amalkan harus kalian pahami dulu. Ya. Jika ada pertanyaan silakan ditanyakan. Ya, Nak. Insyaallah paham ya. Kesimpulan. Yang terakhir adalah kesimpulan yang tentang apa yang kita bahas tadi. Pertama, iman kepada kitab-kitab Allah yaitu meyakini bahwa ia adalah kalamullah, firman Allah yang diturunkan kepada para rasulnya sebagai petunjuk cahaya kebenaran bagi sekalian manusia. Jadi iman kepada kitab-kitab Allah itu meyakinkan bahwa dia itu adalah kalamullah atau firman Allah. Bahwa Allah itu mempunyai sifat berbicara yang berbeda dengan manusia. Dan kitab-kitab itu diturunkan kepada para rasulnya sebagai apa? Sebagai petunjuk untuk hamba, untuk manusia. Agar apa? Agar manusia menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Yang kedua, seseorang yang mengingkari dan mendustakan salah satu dari kitab Allah berarti telah keluar dari Islam. Jadi kalau ada seseorang tidak mempercayai kitab Taurat itu enggak ada, itu cuman dongeng itu, jadi dia telah kafir atau keluar dari Islam. Keislamannya itu batal. Karena iman kepada kitab-kitab Allah itu termasuk rukun iman yang ketiga. Yang ketiga, beriman kepada kitab-kitab Allah baru sempurna dengan memenuhi 5 hal. Yang tadi yang kita bahas tadi. Yang pertama, beriman bahwa kitab-kitab tersebut itu diturunkan oleh Allah dan ia merupakan kalamullah. Jadi semua kitab-kitab itu dari Allah turunkan kepada Rasulnya, dan itu merupakan kalamullah atau firman Allah. Yang kedua, beriman bahwa seluruh kitab tersebut mengajak untuk beribadah kepada Allah semata. Jadi kita harus meyakini bahwa seluruh kitab itu mengajak hambanya itu atau pengikutnya itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, beriman kepada kitab-kitab tersebut beriman bahwa kitab-kitab tersebut itu saling membenarkan dan tidak ada pertentangan di antaranya. Jadi kitab-kitab itu saling melengkapi dan akhirnya sempurnalah kitab Al-Quran yang sekarang kita pegang. Yang keempat, kitab-kitab Al-Quran tersebut adalah satu Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa, yang kedua Injil diturunkan kepada Nabi Isa, yang ketiga Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud, yang keempat Suhuf Ibrahim dan Musa,
Yang kelima, Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kelima, meyakini bahwa syariat terkandung dalam kitab-kitab para nabi terdahulu telah terhapus dengan syariat yang terkandung dalam Al-Quran. Jadi syariat-syariat yang di dalam kitab-kitab sebelum Al-Quran itu sudah dihapus, tidak dipakai lagi karena sudah ada Al-Quran yang kitab yang sangat sempurna hingga akhir zaman. Jadi tidak ada alasan bagi manusia yang ingin mengikuti ingin beribadah kepada Allah dengan cara dengan membaca kitab Taurat, Injil, itu tidak berlaku lagi. Syariat-syariat di dalam kitab-kitab sebelum Al-Quran itu tidak disyariatkan lagi karena telah dihapus. Kenapa? Karena sudah ada Al-Quran, yaitu Al-Quran adalah kitab yang paling sempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Mungkin sampai sini. Jika ada pertanyaan, tidak paham, mohon kabari ustazah atau ustadz ya. Syukron, semoga semoga pelajaran yang kita pelajari hari ini bisa dipahami dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Syukron. Nakhtatim bidoa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.